Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Yang terhormat Ibu Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ibu Hajah Lili Fathudiniyah MPD, yang saya hormati dan yang saya banggakan, tim asatid wal ustadzat yang pagi menjelang siang hari ini kita bisa hadir di sini. Pertama-tama mari kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai detik ini Allah masih memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat sehat dan sempat, ya, sehingga kita bisa hadir di sini. Dan kita doakan untuk rekan-rekan kita yang belum bisa hadir, mungkin karena sakit dan sebagainya, mudah-mudahan segera disembuhkan. Yang ada acara, mudah-mudahan dimudahkan acaranya dan dilancarkan. Bapak Ibu, kalau lihat judul di depan adalah ini, kita akan belajar hari ini dari pagi ini sampai besok, ya, besok besok hari ini, jadi kurang, ya. Padahal lebih lama kita di sini kan bisa lebih bersama. Oke, kita geser. Begitu. Jadi setiap ada semakin banyak pelatihan kan semakin kita bisa berkumpul bersama seperti ini. Jarang kita berkumpul kecuali di kantor, ya. Untuk itu suatu kesyukuran kita tahadus bin nikmah. Mari kita buka dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu semuanya dan Ibu pemateri yang alhamdulillah sudah bisa hadir di sini, kita mempunyai luar biasa ini. Tepuk tangan dulu untuk Ibu pemateri kita. Tinggalnya di MIA Liman, pemateri nasional. Kita sering ditinggal, gitu, karena mengisi pelatihan. Loh, alhamdulillah pagi hari ini bisa mengisi di sini. Itu suatu kesyukuran yang luar biasa. Jadi pemateri terima kasih atas waktunya bisa mengisi implementasi kurikulum berbasis cinta atau biasa disebut KBC. Ini panitia dadaan. Yang pertama tadi pembukaan, yang kedua sambutan, nanti yang ketiga doa pembukaan pelatihan ini. Untuk yang kedua yaitu sambutan dari ketua panitia kepada Ibu Retno, disilakan. Ketua panitia KBC. Beliau adalah pemateri kurikulum berbasis cinta. Di sini ambil duduk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Madrasah Ibu Lili Fathudiniyah selaku Kepala Madrasah sekaligus pemateri implementasi kurikulum berbasis cinta atau KBC di madrasah yang akan nantinya kita perdengarkan ilmunya. Baik, saya selaku dadakan dari ketua panitia menyampaikan banyak terima kasih kepada pembawa acara, dan juga saya berharap penuh semoga nanti pelatihan ini bisa memberikan pengetahuan
dan ilmu baru kepada kita sehingga kita dapat mengimplementasikannya dalam pembelajaran sehari-hari. Terima kasih, begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi belum dibuka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pelatihan ini. Ya udah, beliau pemateri. Baik, terima kasih pada Ibu Ketua yang telah membuka secara resmi pelatihan ini. Mudah-mudahan pelatihan ini berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan ilmu baru, ya, ilmu baru. Nah, semangatnya dilanjut, jangan hari ini aja saja setelah pelatihan kita semangat, tapi kita lanjut di kelas. Nah, semangat bercinta gitu ya. Adalah untuk memulai pelatihan. Sebelum kita mulai pelatihan, kita mohonkan doanya pada Ustadz Nur Wahid untuk memimpin doa. Pada Ustadz Nur Wahid disilakan. ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dulu, Bu. Baik, terima kasih. Dari pertama saya membuka, kalau ada kekurangan, kehilafan membawakan acara ini, sekali lagi mudah-mudahan acara kita berjalan dengan lancar. Dari saya sebagai pengiring acara mohon maaf bila banyak kekurangan dan kehilafan. Mari kita tutup upacara pembukaan ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Ibu pemateri implementasi kurikulum berbasis cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, yang teman-teman semua yang sangat saya hormati, saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul bersama, walaupun waktunya mendadak dan mendesak, tapi insya Allah ini akan membawa manfaat untuk kita, karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita tetap harus menerima setiap kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Karena semenjak Nadiem Makarim ada Merdeka Belajar, itu guru pokoknya hanya dikasih pedoman, dikasih juknis, silahkan untuk belajar sendiri. Untuk itu saya selalu berupaya untuk mempelajari dan mencari materi-materi dari para narasumber, para fasilitator, sehingga bisa menyampaikan ke teman-teman semua. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari bersama terkait pembelajaran mendalam, dan alhamdulillah teman-teman sudah bisa menyusun dalam supervisi juga. Alhamdulillah 99% semuanya sudah melaksanakan dengan luar biasa. Ini kekuatan yang sangat istimewa yang kita miliki, sehingga madrasah ini insya Allah akan semakin maju. Nah teman-teman, sekarang kita akan masuk pada implementasi kurikulum berbasis cinta, ya. Oke, jadi dalam implementasi KBC ini ada 4 hal. Baik di dalam intrakurikuler berarti keseharian ya, dalam pembelajaran. Jadi dari jam 7:30 sampai jam 1:30 itu yang intrakurikuler. Kemudian di dalam kokurikuler itu kalau kita ya ada tahfidz, ada literasi setiap pagi walaupun hanya 15 menit, dan numerasi juga. Kemudian ada lagi selain itu kokurikuler, apalagi latihan upacara, kemudian pelaksanaan upacara bendera, PHBI, PHBN itu juga termasuk kokurikuler. Nah, selain itu juga di ekstrakurikuler. Jadi KBC tidak hanya di intra kokurikuler,
ekstrakurikuler kita ada banyak sekali, ada pramuka dan kawan-kawan. Yang terakhir adalah di pembiasaan. Nah, pada dasarnya di antara 4 ini tempat kita sudah ada semua. Tempat kita sudah, saya lihat, saya pantau itu sudah benar-benar terimplementasi KBC-nya. Cuman secara teorinya kita memang belum mendapatkan ilmunya, itu yang paling pasti. Nah, untuk itu hari ini kita sama-sama belajar. Karena saya juga belajar. Saya belajar dari Fasnas. Nah, kemudian saya sampaikan kepada teman-teman untuk nanti kita implementasikan. Yang pertama adalah di dalam intrakurikuler dulu. Jadi bagaimana KBC ini diintegrasikan dalam setiap mata pelajaran yang kita ajarkan. Kalau ke kurikuler setiap project kan TAFED project kita apa yang kelas reguler itu 1 juz. Project kelas TAFED adalah 5 juz, itu projectnya. Kemudian project literasi, anak-anak bisa membaca dengan lancar tanpa ada kesalahan. Numerasi, anak-anak bisa menghitung dasar dengan lancar. Itu juga termasuk proyek kita. Kemudian proyek yang keluar, misalkan kayak kemarin kita sudah melaksanakan outbound semuanya ya, kelas 1 sampai dengan kelas 6, itu juga termasuk kurikuler. Itu proyek juga. Ya. Kemudian di ekstra dan budaya itu pembiasaan. Budaya madrasah kita ada sholat duha, ada asmaul husna, ada tahfidz yang setiap pagi sudah kita laksanakan. Jadi ini adalah implementasi kurikulum berbasis cinta. Nah, polanya ada 5, 3 hal. Yang pertama adalah tujuan. Jadi mengapa Kementerian Agama ini memberikan kebijakan terkait kurikulum berbasis cinta? Yang pertama adalah 5 tujuan. Tujuan diimplementasikan KBC untuk mencetak manusia yang humanis. Nah, dulu ada ya kategori guru, penghargaan guru humanis. Nah, yang bagaimana humanis itu? Penuh empati, kemudian saling menghargai, mengedepankan nilai-nilai luhur. Ini untuk yang humanis. Kemudian nasionalis, bagaimana mampu mencintai, mampu ruh kebangsaannya masuk ke dalam hatinya. Sehingga setiap tindak tanduknya, perilakunya ini menunjukkan bagaimana seorang siswa sebagai warga negara yang menjaga keutuhan NKRI. Naturalis, yang mana ini natural kan alam ya. Jadi bagaimana anak-anak itu selaras dengan alam, menjaga kelestarian lingkungan, karena selama ini kita lihat anak-anak kita kesadarannya masih kurang, terutama adalah di dalam kebersihan. Itu. Kemudian toleran ya jelas kita sebagai manusia diciptakan dalam keragaman. Sehingga bagaimana untuk bisa toleransi terhadap baik sesama manusia maupun dengan makhluk yang lain, dan juga yang terakhir adalah dengan penuh cinta. Yang mana penuh cinta di sini ada cinta Tuhan, cinta ilmu, cinta alam, cinta diri, cinta sesama, dan juga cinta tanah air. 5 yang kedua adalah panca cintanya yang nanti akan kita implementasikan. Panca cinta yang pertama yaitu cinta Allah dan Rasulnya, yang nanti diimplementasikan atau diintegrasikan di setiap mata pelajaran. Jadi ini di dalam sini nanti sudah ada materi-materi fase A, B, C. Ini integrasinya dengan panca cinta yang mana? Yang kedua cinta ilmu, yang ketiga cinta diri sendiri dan sesama, yang keempat cinta lingkungan, yang terakhir adalah cinta tanah air. Di sini kita bisa membaca sama-sama bagaimana definisi dari masing-masing cinta. Yang pertama cinta Allah dan Rasulnya, saya yakin teman-teman semua adalah sarjana pendidikan Islam mayoritas. Sehingga bagaimana nanti kita memberikan cinta Allah dan Rasulnya di dalam setiap mata pelajaran ketika co-kurikuler, ekstrakurikuler maupun pembiasaan. Jadi murid menyadari. Di sini kita lihat banyak sekali kata kerja menyadari, menghargai, membina, kemudian ada lagi menanamkan, ada lagi membangun. Nah, mayoritas KKO yang ada di sini itu nanti bisa kita jadikan sebagai KKO yang diimplementasikan atau diintegrasikan di dalam tujuan pembelajaran. Cinta ilmu, bagaimana anak-anak itu bisa menghargai ilmu pengetahuan, sadar akan mencari ilmu pengetahuan, dan juga bagaimana menghormati ilmu, dan ilmu itu sebagai bekal untuk beribadah. Kemudian cinta diri dan sesama, bagaimana bisa menjaga diri, bagaimana bisa menjaga hubungan dengan sesama. Kemudian cinta lingkungan, nah bagaimana kepedulian, kesadaran untuk peduli terhadap lingkungan. Dan juga yang terakhir adalah cinta tanah air, yang mana membangun kesadaran kebangsaan kita yang memang beragam, kemudian
mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Pancasila hafal setiap Senin dibacakan, tetapi belum bisa mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tadi 5 tujuan, 5 panca cinta, yang 5 satunya lagi adalah budaya belajar atau lingkungan belajar. Di pembelajaran mendalam kita juga ada lingkungan pembelajaran. Nah, lingkungan pembelajaran kan kalau di PM ada lingkungan fisik, ada lingkungan virtual, dan ada budaya belajar. Nah, panca cinta ini salah satunya adalah dalam budaya belajarnya atau lingkungan pembelajarannya. Yang pertama, bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang aman, pembelajaran yang ramah, pembelajaran yang nyaman, pembelajaran yang menyenangkan dan menyejahterakan. Nah, ini masuk kalau di PM-nya ya di menggembirakannya itu. Anak-anak gembira belajar saat dia aman, saat dia nyaman, saat dia semangat, saat dia sejahtera, bahagia. Jadi antara PM dengan KBC ya memang tidak bisa dipisahkan. Itu jadi 1 adalah 5 tujuan, 2 5 panca cinta yang diintegrasikan, yang ketiga adalah 5 lingkungan belajar. Jadi polanya 5 5 5. Ini untuk mengintegrasikan kurikulum berbasis cinta. Nah, ini contoh-contoh kegiatan yang diintegrasikan dengan kurikulum berbasis cinta. Ini ada doa, ini ada menyanyikan lagu Indonesia Raya yang setiap pukul 10, ini ada kerja bakti bersama, ini ada membaca di perpus. Ini juga semuanya sudah mengandung integrasi nilai KBC-nya. Nah, ini apa? Cinta ilmu, ini cinta lingkungan, ini cinta Allah dan Rasul-Nya, ini cinta tanah air. Kita sudah melaksanakan. Lanjut, ini lagi santunan, cinta diri dan sesama. Ini penanam pohon, cinta lingkungan. Ini salim ketika datang. Masuk cinta sesama bisa, cinta Allah dan Rasulnya bisa. Kemudian ini cinta Allah dan Rasulnya. Ada lagi upacara atau peringatan Hari HBN, Hari Besar Nasional, cinta tanah air, Jumat berkah, cinta sesama bisa, cinta Allah dan Rasulnya juga bisa dari segi sedekahnya. Kemudian Jumat berbagi juga sama. Ada lagi, ini kerja bakti, ini sholat, ya kita sudah melaksanakan semua dari contoh-contoh yang ada ini. Ya, ini juga PHBI ya, ada Maulid Nabi peringatan. Ini juga cinta ilmu masuk, cinta Allah dan Rasulnya juga masuk karena kita mengadakan peringatan Maulid Nabi. Nah, sekarang kita masuk ke implementasi. Di dalam pembelajaran mendalam pun ketika kita mau menyusun sebuah RPP ada 3 hal. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga asesmen. Ya, perencanaan yang ada identitas. Identitasnya apa saja? Identitas siswa, identitas materi, CP, lintas mapel. Terus satu lagi 4 kerangka pembelajaran apa saja? Praktik pedagogis. Ayo, praktik pedagogis, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, kemitraan belajar. Itu yang di perencanaan di identitasnya. Diingat ada identitasnya itu ada identitas siswa, identitas materi. Kan di RPP ini sudah benar kabeh. Identitas siswa, siswa sudah misalnya kita mau kita bukakan aja biar ingat. Nih, RPP yang sudah panjenengan buat, saya buka ngone Bu Imada ya. Nah, kita ingat lagi supaya teman-teman ya ini besar. Nah, ketika kita membuat RPP, nah ini identitas, kan perencanaan itu ada identitas. Identitas peserta didik. Karakter anaknya itu bagaimana, memiliki rasa ingin tahu terhadap operasi hitung bilangan. Jadi ini kan akan menyampaikan terkait penjumlahan. Mereka sudah punya materi tentang penjumlahan di kelas sebelumnya, di bawah 100 sudah punya. Nah, ini identitasnya. Mata pelajarannya apa? Matematika tentang operasi hitung bilangan. DPL-nya. Nah, identitas ada DPL. DPL-nya
boleh lebih dari satu. Nah, masuk di desain ada CP, ada lintas disiplin ilmu, ada tujuan pembelajaran, topik ada kerangkanya praktis pedagogis, kemitraan pembelajaran, ya, lingkungan pembelajaran dan pemanfaatan digital. Ini masuk di perencanaan. Nah, pelaksanaannya di mana ya? Di langkah-langkah ini. Nah, ini yang pelaksanaan panjenengan ambil kayak gimana ambil tim grup turnamen. Nah, ini maka sintak-sintaknya sudah dituliskan secara lengkap. Asesmennya di mana? Asesmennya di ini. Asesmen awal berupa pertanyaan pemantik. Asesmen prosesnya adalah ada yang mengerjakan soal per kelompok dengan TGT, dengan soalnya pakai aplikasi apa itu, Mbak? Woodwall. Itu asesmen akhirnya adalah dengan soal cerita. Ini yang namanya apa tadi ini? Nah, perencanaan, pelaksanaan dan asesmen. Makanya kemarin ketika RPP belum lengkap, mohon dilampiri LKPD dan asesmennya. Karena RPP itu ada 3, perencanaan, pelaksanaan dan asesmen. Mesti saya suruh melengkapi. Karena ketika ada supervisinya kan tak ubah, karena supervisi yang lalu kan masih kurikulum merdeka yang belum berbasis pendekatan PM. Maka yang sekarang instrumennya tak ubah. Kalau apa namanya? Kalau ininya tetap aplikasinya. Nah, cuman di sini di pelaksanaan perencanaan misalnya. Nah, ini saya sesuaikan dengan PM-nya. Jadi pertama terkait PM, terus sudah strategi pembelajarannya bagaimana, kemudian lingkungan belajarnya gimana, kemitraannya gimana. Nah, ini saya sesuaikan semua. Kalimatnya gawe dhewe. Tuh, supaya nanti ketika ditanya, nah ini tinggal KBC. Rencana nanti KBC akan saya integrasikan di sini. Nah, ini nanti khusus PM ini mau tak kasih KBC-nya. Nah, saya berharap endingnya kita setelah mempelajari KBC ini, modul ajar yang sudah diupload di supervisi itu nanti yang panjenengan lengkapi saja. Itu saja. Jadi ketika nanti pas PKKM itu ditanya mana yang RPP, PM dan KBC dan berbagai model pembelajaran, di sini udah lengkap. Gitu, ya. Itu ya. Jadi kita lanjut. Sudah ada gambaran ya, perencanaan, pelaksanaan dan asesmen ya. Tinggal kita mau masuk ke integrasi KBC-nya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita merencanakan yang mengimplementasikan KBC? Pertama, kita memetakan dulu CP dan topik KBC-nya. CP, TP, nih, guru mulai dengan menggali inti dari CP yang diajarkan, mencari konsep-konsep kunci yang bisa menghubungkan materi dengan nilai kemanusiaan, spiritual dan lingkungan yang ada di Pancacinta. Kemudian menemukan benang merahnya. Kalau sudah menghubungkan dengan Pancacinta, langsung kita cek. Nah, ini sudah dibuatkan, ini RA ya, kita masuk yang MI aja. MI, fase A, akidah ini. Akidah, akhlak, adab, kisah teladan. Akidah kan ada 4 aspek ya, ada 4 elemen ya. Untuk TP-nya, CP-nya. Nah, di materi CP kalimat 2 syahadat, ini tema KBJ-nya cuman tadi 1 cinta apa? Allah dan Rasul. 2 cinta diri sendiri dan sesama. 3 cinta ilmu. 4 cinta lingkungan. 5 cinta. Nah, ini 1 sampai 5 itu maksudnya, oke? Nah, ini yang akidah untuk elemen akidah semua 4 ya. 4 ini cinta Allah dan Rasul semua. Tapi di sini yang sifat-sifat Allah ada cinta Allah dan Rasul serta cinta lingkungan. Karena ini kaitannya dengan kita mengaplikasikan Asmaul Husna itu dalam masyarakat, ya. Oke. Terus yang akhlak. Nah, kalau akhlak ini rata-rata lebih dari 1 cinta, ya. Cintanya lebih dari 1. Jadi cinta KBC itu sama dengan DPL, teman-teman. Jadi nanti letaknya setelah DPL. Setelah DPL kita insersikan KBC-nya, dipilih lebih dari 1 boleh. Disesuaikan CP yang ada. Ini untuk fikih juga begitu. Oke, ini saya lanjut aja, nanti materi saya share.
Ini semua fase. Ini yang agama, ini yang umum juga gitu ya. Fase A, ini CP apa? IPAS. Ya. Ini PKN IPAS semua sudah dibuatkan. Jadi kita tinggal mengimplementasikan. Oke. Ini nggak usah kita lewati. Nah, kita bisa dulu aja. KBC sangat selaras dengan SKL, yaitu capaian kompetensi yang harus dimiliki peserta didik setelah menempuh DPL. Jadi DPL utama. Setelah menempuh 8 DPL yang menjadi acuan pengembangan karakter utama yang diharapkan. Pancasila berfungsi sebagai landasan spiritual dan moral, sedangkan DPL memberikan arah penguatan kompetensi dan pembentukan karakter. Jadi kalau DPL itu karakter, Pancasila itu moralnya. Okay? Kuncinya di situ. Nah, ini singkatan 8 DPL. Makan gratis kreasi mantanku. Makan itu kan dari keimanan dan ketakwaan. Dan gratis kewargaan dan penalaran kritis. Kreasi, kreativitas dan kolaborasi. Mantanku, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Itu singkatan dari sebentar, posek. Ya, sebentar. Oke ya. Jadi 8 DPL ini menjadi pokok utama. Setelah ini baru kita mengintegrasikan KBC-nya. Oke. Hah? Oh gitu. Shoot, oke. Jadi kembali lagi 8 DPL ini sebagai fondasi utama untuk pembentukan karakternya. Nah, sementara KBC ini digunakan untuk pembentukan moralnya, ya. Mantanku, oke. Pak Lurah. Mantanku hilang ya Allah. Kan ya wis apal toh. Oh, enggak mantan. Cukup satu saja ya. Oke, baik. Ya, dihafalkan. Nanti ketika ditanya apa itu 8 DPL, ternyata makan gratis kreasi mantanku. Jadi supaya mantannya itu mengingat-ingat makanan kesukaannya. Masya Allah. Aku udah 3 hari kita ini. Oke, baik, sudah ditulis semua. Ya Allah, seneng karo mantan sih, suwi temen. Kayak ketemu ya. Wes ah. Oke, lanjut. Nah, bagaimana menyusun RPP atau modul ajar berbasis Pancacinta KBC ya? Nih, integrasi KBC pada RPP atau modul ajar. Mencantumkan Pancacinta KBC sesuai dengan pemetaan CP sebelumnya pada komponen identifikasi setelah menentukan dimensi profil lulusan. Jadi di bawah DPL. Menentukan materi integrasi. Nah, setelah kita sudah menentukan KBC-nya, maka materinya diambil. Kan dulu di panduan sudah saya share. Setiap cinta itu ada materinya. Cinta Allah dan Rasul ada materi tujuan. Cinta ilmu ada materi tujuan. Nanti tak tampilkan lagi. Kita cek. Ya, jadi setelah identifikasi tadi CP, kemudian identifikasi KBC-nya, baru kita menyusun tujuan pembelajaran. Kalau tujuan pembelajarannya baru nanti kegiatan awal, inti, akhirnya apa sama asesmennya. Jadi perencanaannya di sini. Ini pelaksanaan, ini asesmen. Oke, lanjut. Nah, ini teman-teman. Asesmen awalnya tanya jawab seputar fenomena alam yang ditampilkan melalui gambar atau video. Nah, ini DPL-nya tulis dulu. 8 tetap tulis, kita cekkan. Setelah itu baru topik KBC-nya. Boleh lebih dari 1, boleh 1 juga. Kemudian materi. Nah, ini materi ketakwaan dan keimanan kepada Allah. Ini adalah materinya cinta Allah dan Rasulnya. Ini sudah dari panduan. Dulu sudah saya share kalau sudah baca. Kemudian cinta diri dan sesama itu adalah membiasakan akhlak terpuji kepada diri sendiri, tawakal, ikhtiar, syukur, sabar, dan optimis. Itu materinya ya.
Nih teman-teman, tak bukakan lagi. Materi ini ada di buku panduan yang pernah saya share. Nah, cinta Allah dan Rasulnya ini materinya. Jadi nanti ini yang diletakkan di bawah KBC, DPL dulu, KBC baru materi. Jadi salah satu materi ini yang diintegrasikan. Begitu ya? Oke. Terus cinta ilmu juga ada materinya. Diambil salah satu. Cinta lingkungan juga ada, cinta diri dan sesama serta cinta tanah air. Nah, bagaimana cara menyusun tujuan pembelajaran? KBC mendorong TP yang holistik dan bermakna melalui integrasi satu atau lebih. Jadi boleh satu atau lebih topik KBC. Tidak hanya memberikan TP semata, tetapi dari itu yaitu mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan dengan nilai afektif yang mendalam. Contoh, kalau tujuan pembelajaran di fikih ya, wudhu ya, biasanya hanya murid dapat melakukan wudhu. Nah di TPKBC ditambah nih dengan kesadaran. Jadi kata kuncinya, pastikan tujuan pembelajaran yang berisi kata kerja pengetahuan, menjelaskan, menyebutkan di sini ya, melaksanakan, menjelaskan, oke, dan keterampilan mempraktikkan atau membuat. Di sini ada melakukan, melaksanakan, menjelaskan, ada lagi menjelaskan. Nah, panca cintanya bagaimana? Oh, diawali dengan kata dengan kesadaran, dengan memperhatikan, dengan menyadari, atau kalau yang KBC-nya sebagai wujud. Jadi ada kata sebagai wujud cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta ilmu, cinta lingkungan. Ini diawali dengan kata sebagai wujud, ya. Kemudian contoh lagi menjelaskan pentingnya keanekaragaman hayati dalam ekosistem. Nah di sini dengan menyadari bahwa, gitu. Jadi ini adalah kata-kata yang dipilih untuk menginsersikan KBC. Nah niki hubungan dengan panca cinta, tips menyusun TPKBC. Secara eksplisit kaitkan tujuan dengan salah satu atau beberapa topik panca cinta. Gunakan frasa sebagai wujud cinta, ini panca cintanya, atau dengan kesadaran bahwa untuk menunjukkan internalisasinya. Oke, kemudian ini bandingkan non KBC yang ini dengan KBC. Contoh yang lengkap aja. Ya, ini ya. Contoh TPKBC yang dirumuskan dengan baik. Murid dapat melaksanakan wudhu sesuai syarat dan rukun dengan memperhatikan kelestarian alam sebagai wujud cinta kepada Allah dan Rasulnya serta cinta lingkungan. Yang mana kenapa di sini cinta alam? Karena wudhu itu kan menggunakan air. Air itu kan dari alam. Nah, kalau anak-anak tidak bisa mencintai lingkungan, tidak bisa menghemat air, maka dia akan menggunakan air itu secara boros. Maka ini sebagai wujud cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kalau cinta kepada Allah adalah syariat wudhunya, supaya dia bisa memahami terkait syarat dan rukun wudhu. Murid dapat melaksanakan wudhu sesuai syarat dan rukun dan memperhatikan kesadaran lingkungan sebagai wujud cinta Allah. Oke, itu contohnya. Nah, menganalisis sintak ini di intrakurikuler. Ketika kita mau mengintegrasikan panca cinta, teman-teman memilih model pembelajaran project based learning. Sintaknya kan ini. Sintaknya di sini. Kalau yang mau pramuka silakan, daripada di sini tidak fokus. Monggo silakan kalau mau meninggalkan. Penentuan pertanyaan mendasar. Nah, deskripsi pelaksanaannya bagaimana? Nah, kita deskripsikan seperti ini. Guru mengajak murid merumuskan pertanyaan proyek yang berfokus pada masalah nyata terkait materi. Guru membuat masalah ini dengan narasi KBC. Contoh, setelah kita belajar tentang ekosistem, apa yang terjadi jika ada satu komponen yang hilang? Kita akan membuat proyek untuk menjaga ekosistem madrasah. Bagaimana cara kita menjaga keseimbangan lingkungan sebagai wujud cinta kepada alam? Yes, pokoknya sebagai wujud. Pandai-pandai membuat kalimat saja untuk deskripsi kegiatan dari setiap langkah. Ini mendesain proyek. Guru membimbing murid untuk menyusun rencana proyek yang berlandaskan pada prinsip keadilan dan kolaborasi. Guru menekankan bahwa ukhuwah dan ta'awun adalah materi yang penting dalam fase ini
Bukan hanya prosedur pembagian tugas, guru mengajarkan bahwa kegagalan bagian dari proses belajar. Jadi mencintai ilmu dan diri sendiri. Dari kalimat-kalimat yang kita eksplisitkan di dalam setiap sintak pembelajaran. Terus menyusun jadwal, ya, menyusun jadwal ini siswa diajak menyusun jadwal secara mandiri, menekankan pentingnya amanah atau tanggung jawab dan disiplin sebagai materi yang menumbuhkan cinta diri. Karena kalau orang yang tidak mencintai diri sendiri, yo nggak akan bertanggung jawab, gitu. Nggih jadwal sakarepe dhewe. Monggo cintai diri sendiri. Lanjut memonitor murid dan kemajuan. Nah, melakukan monitoring, pendekatan koneksi sebelum koreksi. Guru bertanya, apa yang sudah kalian pelajari pada hari ini? Apa yang membuatmu merasa kesulitan? Ini menunjukkan empati dan membangun hubungan yang suportif. Menjadi empati sebagai tema utama dari interaksi cinta diri dan sesama. Kalau secara praktiknya kita sudah melaksanakan belum? Sudah toh? Sudah kan? Mau secara kalimatnya yang kita perlu belajar. Tapi kalau fakta semua teman-teman yang saya supervisi, wes KBC ini wes masuk, pembelajaran mendalamnya masuk banget. Hanya kelemahannya di asesmen. Teman-teman asesmennya rata-rata masih asesmen yang kognitif dasar, belum yang berbasis literasi. Walaupun memang ada berbasis literasi, ada yang sudah membuat, tapi 90% itu soal-soalnya masih soal yang titik-titik atau langsung uraian soal langsung gitu loh, tidak ada stimulus dulu, tidak ada bacaan. Padahal panjenengan saat asas itu sudah membuat soal berbasis literasi, tapi pas RPP soalnya guru sak lari tok. Nah itu yang kurang seimbang. Jadi gini loh, kita proses pembelajarannya sudah berbasis literasi bagus, mendalam iya, KBC sudah terintegrasi. Kemudian ASA dan ASAS juga sudah berbasis literasi. Tapi pas di pembelajaran hanya kelemahannya satu. Ya sakjane iso, tapi karena mungkin kebiasaan di pembelajaran apa ya? Karena gini, kalau soalnya itu pemahaman konsep dasar, itu membiasakan anak-anak kan kudu sinau sih. Padahal nek berbasis stimulus, anak-anak tanpa belajar karena mereka apa menganalisis dan mencerna isi bacaan. Itu jadi kedepannya saya berharap teman-teman di dalam proses pembelajaran pun asesmennya tetap berbasis literasi. Yang sudah ada beberapa, terutama yang matematika memang soalnya soal cerita, jadi wis berbasis literasi. Jarang yang soalnya langsung angka, tapi yang mapel selain matematika mayoritas soalnya to the point. Masih level kognitif 1-2. Itu teman-teman. Nah, ini contoh-contoh untuk yang asesmen. Nah ini contoh ketika kita merancang asesmen ya. Asesmen untuk wudhu misalnya. Nah tujuan pembelajaran melaksanakan wudhu, indikatornya adalah mendemonstrasikan, maka asesmennya adalah praktik atau bikin video boleh, portofolio video boleh. Ini cinta Allah dan Rasul. Kemudian menjelaskan pentingnya menghemat air. Nah ini alasan menghemat air, bisa tes lisan, bisa tes tulis ya, atau isi singkat. Cinta lingkungan. Menunjukkan sikap hemat air saat praktik wudhu, bisa observasi sikap cinta lingkungan. Membuat media edukasi tentang wudhu hemat air. Ini project. Ini yang intra. Kita masuk yang monggo kalau mau meninggalkan nggak apa-apa loh. Silakan. Hampir selesai. Oke, ini ketika kita mau menyusun pelaksanaan pembelajaran kegiatan, makanya cintanya jangan bercabang-cabang, cukup satu saja. Kegiatan pendahuluan, tips dan trik supaya kegiatan pendahuluan itu terinsersi dengan KBC. Apa yang kita lakukan? Satu, awalnya dengan refleksi atau meditasi singkat, suruh merenung. Ya, merenungi misalkan kertas. Nah, hari ini kita menggunakan kertas ini dibuat dari apa? Dari pohon. Prosesnya berapa lama? Jadi supaya anak-anak itu bisa menghargai kertas. Meditasi. Membutuhkan 7 gelas air. Jadi omongan nanti anak-anak senengane nyuwai kertas digawe balang-balangan. Nah, supaya mereka menghargai. Itu kalau nggak mau nulis. Nah, itu dia. Hargainya
saking menghargainya. Maka kita manfaatkan gitu loh. Jadi kertas ini dimanfaatkan untuk menulis supaya bermanfaat begitu. Contoh mau makan juga, misalnya hari ini kita bahas tentang gizi ya di Buwarda. Dilihat nih ketika anak-anak bawa sarapan bersama, bawa nasi itu proses penanamannya berapa bulan, bisa diselepke, bisa dimasak, berasi domang gitu ya. Awalnya dengan refleksi atau meditasi singkat, lanjutnya gunakan pertanyaan pemantik. Alhamdulillah teman-teman mayoritas sudah menggunakan pertanyaan pemantik untuk mengantarkan anak kepada materi yang akan kita sajikan. Narasikan kisah, nah penting ini, saya belum lihat sih. Narasikan kisah singkat yang naratif, yang membuat anak-anak semangat. Kan banyak kisah-kisah inspiratif ya. Atau mungkin kata-kata mahfudot ya, kata-kata motivasi juga boleh. Itu bagus, kata-kata mutiara disampaikan pada saat kegiatan pendahuluan. Kayaknya Pak Kamal yang pernah ini, jadi apa anak kata-kata hari ini, jadi setiap anak maju disuruh menyampaikan sedikit motivasi walaupun hanya satu dua. Terus aktivitas visual atau audio ini rata-rata sudah ada yang menampilkan video ya. Ajak senam ya, Bu Madang ngajak senam, Bu Retno tadi banyak banget video. Kemudian ajak mulut berbagi dan saling menghargai. Teman-teman sudah semua video. Ini untuk trik kegiatan pendahuluan. Sekarang kegiatan ini bagaimana triknya? Nilai plus KBC. KBC itu apa ya? Jadi bagaimana kita memilih model-model pembelajaran yang menuntut siswa untuk berkolaborasi, untuk berpikir kritis. Kan ada PJBL, ada PBL, ada inquiry, ada apa lagi? Discovery learning, ada apa lagi? TGT, banyak banget model pembelajaran. Monggo silakan untuk dipilih ya. Proyek KBC lebih dari sekadar menghasilkan produk akhir. Proyek ini mendorong murid untuk mengalami secara langsung experiential learning dan mengintegrasikan nilai-nilai. Nilai plusnya adalah ketika murid membuat kompos, mereka tidak hanya belajar proses ilmiah, tetapi juga menumbuhkan rasa syukur kepada Allah dan rasa tanggung jawab terhadap alam. Proyek ini mengajarkan bahwa menjaga alam adalah bagian dari iman. Ini mayoritas teman-teman sudah melakukan. Jadi ketika ending mau menutup pembelajaran atau saat di proses kegiatan inti, teman-teman sudah selalu menginsersikan materi yang kita berikan itu dengan religiositasnya sudah disentuh semuanya. Nah, tips penutup akhir dengan refleksi bermakna. Nah, buat jurnal refleksi terstruktur. Nek iso, anak-anak itu punya buku khusus jurnal harian. Jadi ketika akhir pembelajaran buku jurnal itu dituliskan. Jadi dia mengungkapkan perasaannya setelah mengikuti pembelajaran. Itu bisa menjadi umpan balik bagi guru. Ketika guru membaca jurnalnya anak-anak, itu akan bisa koreksi diri sendiri. Apa yang harus dilakukan terhadap anak ini. Karena setiap anak itu kan memiliki karakteristik yang berbeda. Itu bagus, coba. Setelah ini, anak-anak ada satu buku fokus jurnal. Jadi siapapun guru yang ngajar ya jurnal itu yang digunakan. Setelah ngajar silakan anak-anak isi jurnal bagaimana pelaksanaan pembelajaran bersama Pak Guru hari ini. Yang ngantuk, yang ngopong, itu anak-anak akan mudah jadi refleksi buat kita. Coba ya besok dibuat jurnal. Nih yo diisi orang awal-awal isi suwe-suwe macet. Ya, sisipkan doa kontekstual, tutup dengan afirmasi positif, review harian dengan exit ticket atau penguat komitmen asli. Ya ini salah satu dipilih boleh, nggak harus semua. Satu atau dua silakan untuk dipilih. Untuk kegiatan penutupnya. Oke, di kegiatan kokurikuler merencanakan yang menginspirasi, mungkin di kegiatan inti aja dulu supaya kita nanti bisa praktik. Ini sudah jam 11 kurang. Baik teman-teman, akan saya kasih contoh yang insersi KBC ya, contoh RPP. Tenang, sel. Yang sudah tak edit bersama teman-teman di Karanganyar kemarin. Kayaknya dilihat dulu. Nah, contoh IPAS kelas 5.
Nah ini teman-teman kita akan bacakan contohnya ya. Besarkan. Ya, kita ulas kembali bagaimana RPPM, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mendalam yang terintegrasi dengan kurikulum berbasis cinta. Pertama identifikasi ya, tadi di perencanaan itu ada identifikasi. Pertama identifikasi murid. Ya, siswa sudah punya pengetahuan dasar yang bervariasi mengenai isu lingkungan. Kemudian memiliki kesadaran perannya terhadap keseimbangan ekosistem dan menunjukkan minat tinggi dalam kegiatan proyek. Materinya adalah tentang ekosistem, yang mana di sini anak-anak itu nanti akan disampaikan tentang dampak aktivitas manusia terhadap ekosistem sungai atau membuat kegiatan proyek. Nah ini sebagai wujud cinta Allah dan Rasulnya serta cinta lingkungan, di materinya masuk. DPL-nya 1, 2, 3, 4, 5. Nah di sini pilihlah topik panca cinta, ada cinta Allah serta cinta lingkungan. Terus materi KBC-nya ini tadi yang ambil di sini. Nah, ini cinta Allah dan Rasulnya ini mengambil yang mensyukuri nikmat Allah ini ya. Ya, mensyukuri nikmat Allah Rasul dalam perilaku sehari-hari. Ambil yang ini. Kemudian yang cinta lingkungan, dia ambil ini adab pada alam dan lingkungan. Nah, desain pembelajaran biasa CP, lintas disiplin ilmu, tujuan pembelajaran nih menjelaskan pentingnya keanekaragaman hayati dalam ekosistem sebagai wujud cinta Allah dengan mensyukuri. Tadi kan pokoknya ada kata sebagai wujud, karo dengan apa? Mensyukuri, menyadari, memahami, memperhatikan. Dengan mensyukuri ciptaannya serta cinta lingkungan dengan menjaga keseimbangannya. Terus yang ini sebagai wujud cinta Allah dengan menjaga amanah sebagai khalifah serta cinta lingkungan dengan bertanggung jawab atas kelestariannya. Sesuai TP. Jadi kayak ini misalnya, ini kan pentingnya keanekaragaman hayati dalam ekosistem. Yang nggak ngarang ini sebagai wujud cinta Allah. Ini nggak ngarang dari sana. Ya, nah dengan mensyukuri ciptaannya ini dikaitkan dengan apa? Keanekaragaman hayati, ya pohon, hewan segala macam. Kemudian cinta lingkungan dari sana, menjaga keseimbangannya ya dari materi keseimbangan ekosistem, gitu. Kemudian mengidentifikasi dampak, nah dampak aktivitas sebagai wujud cinta Allah menjaga amanah sebagai khalifah. Jadi dampak yang terjadi di masyarakat itu kan karena perilaku manusia, maka supaya amanah, menjaga amanah sebagai khalifah. Cinta lingkungannya yaitu bertanggung jawab atas kelestariannya. Ini hubungannya dengan mana? Dampak aktivitas manusia terhadap ekosistem itu. Gitu. Terus selanjutnya melaksanakan proyek kreatif. Nah ini sebagai wujud cinta Allah dengan mensyukuri karunia akal. Mengapa karunia akal? Karena untuk membuat proyek kan membutuhkan pemikiran yang luar biasa. Nah, serta cinta lingkungan untuk aksi nyata pencegahan pencemarannya. Jadi dihubungkan, mikir. Nah, habis itu sudahlah praktik pedagogisnya apa seperti biasa. Nah, di pengalaman belajarnya, nah guru membuka pelajaran. Kok ini mah biasa, cuman kita menekankannya di sini, mengawali kegiatan dengan doa, bentuk syukur kepada Allah. Ini kan cinta Allah. Kemudian atas kesempatan belajar, kemudian suasana positif yang tercipta penuh syukur. Terus guru memulai video singkat. Nah, video singkat ini kita jabarkan catatannya apa? Agar murid menyadari dan mensyukuri keindahan serta kebermanfaatan sungai sebagai nikmat Allah dan menjadikan Rasul sebagai teladan dalam berperilaku. Tuh. Ini contohnya. Kemudian di setiap kegiatan kita menjabarkan terkait catatan atau keterangan apa yang kita insersikan dalam materi atau kurikulum berbasis cintanya ini. Seperti ini. Jadi nanti bisa saya share. Bisa dibaca bersama,
diperhatikan bersama. Jadi termasuk pertanyaan-pertanyaan ini, walaupun pertanyaannya segini, tapi ketika kita ditanya, ini adalah refleksi nilai cinta pada Allah dan Rasulnya. Kalau pertanyaannya biasa semua, ya pertanyaan umum, cuman kita harus pandai-pandai untuk menginsersikannya itu. Ini contoh RPT. Ini sudah ada sintak ya. Nah, ini sintaknya wis ono. Demikian, ada pertanyaan? Wah. Kalau nggak ada, langsung praktik melengkapi ini. Saya share materinya yang saya share materi di sini loh. Modul ajar ya. Panjenengan nanti buka modul aja. Di sini akan saya upload materi KBJ ini. Sama contoh RPP-nya ya. Nyambung ini tuh. Nyambung ini tuh. Nyambung dan ini tuh enggak. Ini baru nyambung ya. Ini contoh RPP sudah saya upload di link modul belajar. Implementasinya masih OTW. Bentar, saya masih susah. Saya masih OTW nih. Bisa kan? Bisa? Bisa sebentar? Nyambung mesti lancar. Ya Allah, ditemuin driving cilik-cilik ya,
Diri sendiri dan sesama kita bisa. Masa tenim saya juga besar. Oh ya Bu, paling nanti paten saya kelas 3. Aku malah tiba buka. Orang gawe anyar tapi mendingan gawe anyar ini edit punya Aku cinta selalu bagi orang pegang semangat. ini nggak bisa dibuka ya? Padahal udah di download toh? Udah, aku buka download. Mau bisa. Bismillah di download. Sabar. Iya. Orang komplek, jadi kayak tani turu kayak Warahmatullahi wabarakatuh. balani. Nabi ya. Dibuka, Mas, buka, langsung tampil. Sengaja nih. Oh, lah yo. Bisa buka ke sini ya. Cinta Tuhan dan Rasulnya ini. Ngacengin apa niku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz-ustadzah, saya akan mencoba mempresentasikan hasilnya tadi, tapi mohon petunjuk ya Bu Lili karena yang pertama identitas itu kemudian peserta didik, mata pelajaran, kemudian dimensi profil pelajar Pancasila itu ada 4, turun lagi Bu Lili yang ABC saja. DPL. Kemudian desain pembelajarannya itu lintas disiplinnya pendidikan Pancasila, kerjasama dan sportivitas ini terkait dengan pembelajarannya. Kemudian bahasa Indonesia itu membaca instruksi permainannya dan memahami, kan harus memahami juga. Kemudian Al-Quran hadis ini mengajarkan tentang nilai-nilai berbagi karena materinya kan pembagian. Kemudian
Tujuan pembelajaran, siswa dapat menghitung pembagian dengan cara susun pendek dengan benar. Siswa dapat menghitung pembagian dengan cara kok gitu ya? Saya ngomong saya tak tambahin. Ini KBC dulu. Ini KBC. Paling tadi lo besar. Bisa nih. Saya tak kirim semuanya. Ya dibacakan aja di situ, sini tak edit. Oh iya. Kirim WA aja. Hah? Sini tak edit, jadi sambil baca saja. Kirim WA aja, filenya. Mbak Mama, Mbak. Ada sok gimana udah. Elektroniknya pengen baca. Nah, hei. Oke, kelas sisi serampung dulu. Kelas belum ya. Dari Tumbas Mas Buim. Ya Allah. Pantai mana itu Bu Im katanya? Tujuan pembelajaran. Tujuan. Ini masih Maju ya. Rolas toh? Oh iya, soalnya jenengi. wah. KBC malah tahu. Sing iki Bu Cinta KBC. Munggah nek sithik. Munggah. Sing kae. Nah, besok padha nek. Jadi KBC di sana, tujuan di sini. Hah? Anjir. Pergi, wes. Ya, ini kurikulum berbasis cintanya, cinta Allah dan Rasulnya. Karena nanti saya hubungkan dengan konsep berbagi. Kemudian cinta diri sendiri dan sesama. Nanti kan ada praktek untuk berbaginya, berbagi ke sesama. Kemudian cinta ilmu, mempelajari cara dengan berbagi dengan cara apa? Link ngitungnya itu pakai susun pendek dan gasing. Ini dengan kan ini mempraktikkan operasi pembagian kan baru sebagai wujud dengan apa? Wes itu ya lanjut. Materinya Bu, materi ini urung sik dhuwur. Materi integrasi kurikulum berbasis cinta mempraktikkan sifat-sifat Rasulullah seperti dermawan. Ada kaitannya nggih dengan konsep berbagi. Jadi kan kita harus dermawan untuk memberikan harta atau apa yang kita punya, snack atau apa, nah dikasihkan ke temannya untuk berbagi. Kemudian menghindari akhlak tercela kepada diri sendiri seperti
tamak. Jadi kabeh dipek dhewe kabeh ra gelem metu. Berarti kan tamak gitu. Jadi menghindari itu. Kemudian tujuan pembelajarannya, siswa dapat menghitung pembagian dengan cara susun pendek dengan benar sebagai wujud cinta ilmu. Nah, di sini menerapkan cinta ilmunya dengan mempraktikkan operasi hitung pembagian. Kemudian siswa dapat menghitung pembagian dengan cara porogapit dan gasing dengan benar sebagai wujud cinta ilmu. Yang ketiga, siswa mampu mengaitkan konsep pembagian dengan situasi nyata, pembagian harta atau benda sebagai wujud cinta Allah dan Rasul-Nya. Karena kan memang ada ajaran untuk berbagi, ya. Ajaran. Ya, ajaran. Ping pundi Pak Ali berbagi kini kan Quran apa? Ya. Yang saya lihat kan tadi saya makanya minta panduan itu untuk membuat tujuan pembelajaran berbasis KPJ itu kan diimplementasi tertulis bahwa ada kata frase yang sudah disarankan, yaitu dengan sebagai wujud cinta atau dengan kata dengan kesadaran bahwa, kemudian dikaitkan dengan tujuan 5 cinta itu yang tertera pada buku panduan. Apakah dikembalikan ke buku panduan? Contohnya ini misalnya kan itu tadi ngambilnya cinta apa itu? Cinta ilmu. Nah di sini kan menunjukkan itu ada pilar-pilarnya itu di buku panduan. Apa dimasukkan ke situ? Apa kita membuat kata-kata sendiri? Yang saya pahami itu membuat kata-kata sendiri disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ada. Iya, bukan panjang yang KPJ itu 5 tujuan, kemudian 5 pancacinta, satu lagi 5 lingkungan belajar. Kan itu inti dari KPJ-nya. Nah, ketika kita menyusun TP itu dengan ditambah frasa sebagai wujud sama dengan kesadaran bahwa atau dengan menyadari atau dengan memperhatikan itu juga bisa, tapi dikembalikan ke tujuan inti dari TP-nya materi. Kayak tadi yang ekosistem misalnya kan, kita kembali ke ekosistem. Contoh ekosistem di mana Mbak? Buka di sini ya. Kita pelajari sama-sama. Yang gini. Nah, coba kita perhatikan di sini tujuan pembelajaran yang ada di sini, yang sudah disusun ini ya. Ini kan mensyukuri nikmat Allah melalui rasa syukur dalam perilaku sehari-hari. Materi yang diambil kan, yang ini ada pada alam dan lingkungan. Ini tak bisa lagi biar cepat. Materinya dari panduan. Ya. Kemudian setelah ini kita masuk ke tujuan pembelajaran. Ini ada pentingnya. Tadi itu kan juga dari panduan, tapi saya tanya Bu Lili, ini kan ada beberapa, cukup diambil yang tamak, ini cukup diambil yang dermawan. Satu sikap, sesuai materi. Tidak sesuai. Nah, ini mensyukuri. Ini tujuan pembelajarannya kok belum KBJ ya yang di sini ya? Yang saya upload. Itu saya nanti buka itu ya belum. Oh, saya ngambilnya sebentar. Saya share dulu yang ambil di sumbernya. Berarti tadi yang sudah ada sintaknya belum tak share.
Nah ini teman-teman, yuk kita cek lagi di tujuan yang ada di sini. Ini kita lihat, kan frasanya yang digunakan adalah sebagai wujud cinta Allah dengan mensyukuri ciptaannya. Kan bisa dengan menyadari, dengan mensyukuri, dengan memperhatikan, dengan mensyukuri ciptaannya. Ini ambil dari kalimat mana, gitu toh? Ya bukan. Nah ini kita lihat dari ini, mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri nikmat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa dengan ciptaannya? Karena di sini kita mempelajari keanekaragaman hayatinya. Kata kalimat mensyukuri di sini berarti kalau kita masuk ke materi yang matematika, ini materi yang di ini materinya mempraktikkan sifat-sifat Rasul seperti dermawan. Ya, itu ada di panduan. Ada di panduan. Ada di panduan, tapi ada kata-katanya embel-embel tadi. Terus kita ya. Tadi ada mempraktikkan sifat-sifat Rasulullah seperti cerdas, jujur, amanah. Sip, masuk. Berarti di sini mempraktikkan sifat cerdasnya. Sifat cerdas Rasulullah dalam operasi hitung pembagian. Nah, gitu. Dimasukkan. Ya. Masuk kan? Yang ini berarti tambah itu cerdas. Ini kan tadi kan tak ambil yang dermawan, jadi diambil salah satu. Boleh. Cerdas dan dermawan. Iya, kan cerdasnya ketika dia operasi hitung. Dermawannya nanti ketika mengaitkan konsep dengan kehidupan nyata, gitu. Gitu nggih? Oke, masuk ya. Sekarang yang kedua. Ini enggak jadi hilang gitu kan? Masya Allah. Siswa dapat menghitung pembagian dengan cara progapet. Ini sama. Cinta ilmunya apa yang diambil? Materi cinta ilmunya. Kan jenengan menambahkan cinta ilmu. Oke. Yang kita ambil mau apa nih? Cinta ilmu nih. Pilar sukses mencari ilmu. Pilar sukses. Apa weh? Coba dibacakan. Pilar sukses mencari ilmu, niat, tekun, tawakal, warok, yakin, dan syukur. Tawakal, pintar? Kalau ini ada inovasi dan kenalan kritis juga. Kenalan kritisnya. Oh jadi pilih kak? Iya, pilih salah satu materi dia dari insersi yang kita ambil yang sesuai dengan CP atau TP-nya. Begitu. Ojo kabeh. Mbak ambilkan materi yang sesuai tadi Mbak di cinta ilmunya. Materi Tadi ini cinta ilmu Mbak. Berarti orang cinta itu tadi cinta Allah. Untuk yang cinta ilmu, Oke, cinta ilmunya sekarang menghitung pembagian dan cara pengungkapan dan ini BC. ada pilar sukses mencari ilmu, niat, tekun, tawakal, warok, yakin, dan syukur, alat transportasi sosial dan global, literasi sebagai sumber ilmu, pembelajar sepanjang hayat, adab kepada guru, pemanfaatan teknologi, inovasi dan pembelajaran kritis, ilmu penuntun dan keseimbangan hidup, ilmu dalam Inovasi dan pembelajaran kritis karena apa? Karena ini ada dua cara, ada porogape dan gasing. Dia cinta ilmu dengan kesadaran bahwa inovasi, bahwa pembagian memerlukan inovasi dan penalaran kritis. Gitu, masuk kan? Ya. Paham sekarang ya? Oke. Pelan-pelan. Kita memang harus orang mungkin 100% langsung bilang paham apa ya. Lanjut. Sekarang, nah yang ini berarti cinta ini mengadari akhlak tercela seperti tamak. Cinta apa mau iki? Situ. Inovasi dan penalaran kritis ya. Oke, lanjut. Yang ini cinta diri dan sesama mau. Yang ini menghindari akhlak tercela. Terima kasih ilmunya. Terima kasih.
kasih. Mungkin 1 hari itu sudah cukup ya. Sementara cukup. Wah, nah cukup. Lah istirahat. Ya. Masalahnya beda nyari CP gak ketemu. Jadi dia pusing. Iya, makanya nanti contoh itu hanya contoh. Jadi kita harus tidak semua. Ini otomatis keset kalau nanti. Baik teman-teman. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai insersi KBC pada tujuan pembelajaran. Langkah-langkah pembelajarannya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kan nggak mau tahu teman-teman sampai siang nanti ada rapat milad juga gitu. Baik, PR untuk teman-teman adalah menginsersi atau mengintegrasikan atau menambahkan KBC pada RPP yang sudah dikumpulkan cukup pada di bawah DPL topik KBC-nya, kemudian materinya sama tujuan pembelajarannya. Kalau di kegiatan pembelajaran teman-teman semuanya sudah insersi semua kok. Di langkah-langkahnya udah saya bisa menentukan besok sampai tujuan mawon. Nah ingat tujuan pembelajaran saya bukakan lagi ya sebagai penguatan biar teman-teman tahu. Ini kan saya kurikulum ya sudah. Sedikit lagi. Nah, monggo teman-teman, ini saya kembalikan dulu ke sini. Contoh lagi saya kuatkan, ketika kita menentukan topik pancacintanya, cinta Allah dan Rasulnya, yang kedua cinta lingkungan. Pastikan materi yang kita pilih apa? Pastikan materi yang kita pilih dari panduan. Oh, cinta Allah dan Rasulnya, ambil materi mensyukuri nikmat Allah. Cinta lingkungan, ambil materi adab pada alam dan lingkungan. Ini jadikan kunci karena ini akan masuk dalam tujuan pembelajaran. Parafrase yang digunakan adalah sebagai wujud dan dengan menyadari. Niki presani mriki. Oke. Tujuan pembelajaran aslinya adalah sampai sini. Insersi KBC-nya sebagai wujud cinta Allah dan Rasulnya. Materinya mensyukuri ciptaannya. Karena tadi di sini atas, presani ya, di atas, sob. Ini mensyukuri. Masukkan di TP. Paham? Oke. Materi dari KBC, materi yang diambil di sini. Materi. Di mana tadi? Nah, ini kan cinta diri dan manusia. Ini materinya. Kalau tengah tujuan. Kita lihat lagi yang cintaku padamu. Cinta lingkungan. Ada pada alam dan lingkungan kan? Tadi yang diambil di IPAS. Oke, saya masuk ke sini teman-teman. Oke, cinta adab dan lingkungan. Kita lanjutkan ke TP-nya. Nah, ini bisa dilihat ya, mengidentifikasi dampak aktivitas manusia dengan keseimbangan ekosistem. Lihat, kata kunci adalah dampak aktivitas manusia. Buang sampah sembarangan, menebang hutan secara liar terhadap ekosistem, kan mengganggu kehidupan. Nah, otomatis sebagai wujud cinta Allahnya adalah menjaga amanah sebagai khalifah, bahwa manusia adalah pemimpin yang harus menjaga ini. Nah, cinta lingkungannya adalah bertanggung jawab atas kelestarian, ambil dari adab pada lingkungan tadi. Gitu. Dikaitkan dengan aktivitas manusia. Kalau di sini ini mensyukuri, tadi kan mensyukuri.
nikmat Allah itu bisa berupa karunia akal. Kenapa ini ambil akal? Karena di sini ada proyek kreativitas. Kenapa di sini mengambil ciptaannya? Karena di sini ada keanekaragaman hayati. Begitu. Jadi apa yang kita syukuri di kata KKO yang ada di tujuan pembelajaran? Oh, kalau di sini proyek berarti mensyukuri akal kita. Kalau di sini ada keanekaragaman hayati, oh mensyukuri ciptaan Allah. Gitu. Cinta lingkungan mencegah pencemaran. Kan ada pada lingkungan salah satu mencegah pencemaran. Ada lagi menjaga kelestarian. Kita kembangkan sendiri. Tuh, coba kita cek lagi tujuan di sini. Kita kan sambil belajar bersama. Nih. Kepedulian terhadap sesama, menghayati sunatullah, sistem keseimbangan. Begitu, sampai kepada tujuan pembelajaran. Kayak tadi yang sudah dikerjakan punya Bu Imada. Oh, di laptop Bu Imada ya. Oke. Oke, fokus tujuan pembelajaran adalah pada frasa sebagai wujud dan dengan menyadari kembalikan pada materi yang diinsersikan dalam KBJ. Gitu nggih? Guys, engko nek misale pengawasnya monitoring lagi ya biar dibetulkan pengawasnya. Lah wong kon sinau dhewe aku ya sinau dhewe. Pengawas sinau dhewe. Silakan. Oke, gitu teman-teman. Kita tunggu perubahan modul ajarnya. Dan jangan lupa administrasi yang di link supervisi mohon untuk segera diisi. Bu Yuni, Pak Kamal, Bu Siti, alhamdulillah Bu Ella sudah lengkap. Lainnya masih kami tunggu. Ya, 4 orang yang sudah tunggu. Masya Allah Bu Siti itu energinya luar biasa. Pak Kamal yang dulunya seperti itu sekarang jadi seperti ini. Berarti tergantung pasangannya. Pasangannya Bu Retno telat, pasangannya Bu Vita telat, saya pasangannya Bu Siti. Iya. Pasangannya Pak Kamal. Pasangannya Bu Indra. Besok pasangannya saya. Oke, baik. Demikian teman-teman, mari kita tutup kegiatan ini. Semoga berkah dan manfaat dan Allah menunjukkan ilmu yang benar untuk kita. Kalaupun salah kita belajar bersama. Sekali lagi matur nuwun. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun sangat, mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.